Ya, anak-anak, kembali lagi ketemu dengan Pak Didi, guru IPS. Belajar IPS mudah dipahami dan dimengerti bersama Pak Didi. Untuk itu, simak video berikut. Untuk materi pelajaran IPS hari ini, kita akan mempelajari tentang pengaruh Islam dalam masyarakat. Masuknya agama Islam di Nusantara banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dapat kita lihat dari berbagai bidang kehidupan, antara lain 1. Bidang politik, 2. Bidang sosial, 3. Bidang agama, dan 4. Bidang kebudayaan. Untuk itu, dari berbagai 4 bidang tadi bisa kita perjelas satu persatu. Yang pertama, bidang politik. Di bidang politik, setelah kerajaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran, maka digantilah kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa Islam ini, kerajaan-kerajaan yang tadinya beragama Hindu-Buddha atau bersifat raja untuk tingkatan utamanya diganti menjadi kesultanan. Kemudian, dalam sistem kesultanan di dalam negara atau kerajaan Islam menjadi dasar pengendalian dalam kekuasaan raja dalam memerintah kerajaan pada masa Islam. Jadi kekuasaan berubah, yang tadinya otoritasnya adalah raja, bersifat gelar raja, menjadi bersifat kesultanan. Yang kedua, kita lihat di bidang sosial. Di dalam bidang sosial, dalam persebaran masa kerajaan Hindu-Buddha, masih ada kita jumpai di sana adalah sistem kasta. Nah, sistem kasta yang ada di kerajaan Hindu-Buddha bisa kita lihat ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Untuk masa kerajaan Islam yang ada di Nusantara, mulai atau sudah tidak ada mengenal istilah kasta. Kasta dalam ajaran Islam tidak ada. Tetapi di dalam kerajaan Islam yang bersifat kesultanan tadi, ada seseorang yang memiliki sebuah derajat atau keistimewaan yang tertinggi atau kehidupan sosialnya tinggi di masyarakat, dia akan mendapat sebutan kiai. Untuk khususnya di daerah Jawa atau Pulau Jawa, Islam dalam bidang sosial penyebaran agama khususnya, maka para penyiar agama Islam, mereka mendapat julukan atau gelar sebagai sunan. Itulah aspek dalam bidang sosial. Yang ketiga adalah bisa dilihat dari aspek bidang agama. Dalam bidang agama, pada masyarakat Islam yang ada di Nusantara, pada awalnya yang begitu banyak menganut agama Hindu-Buddha, setelah berubah kesultanan Islam, maka secara historis, secara sejarah, raja yang berubah menjadi agama Islam, rakyatnya pun juga mengikuti berubah menjadi agama Islam. Karena pada saat itu adalah yang menjadi pemimpin itu adalah sebagai penentu dalam kehidupan agama. Selanjutnya adalah, walaupun masih ada juga masyarakat Nusantara yang menganut Hindu-Buddha, tetapi pada masa kerajaan Islam tetap menghargai, menghormati keyakinan-keyakinan yang ada pada masyarakat pada waktu itu. Berarti di sini Islam dalam menyebarkan agama Islam tidak menjadikan Islam harus diikuti, tetapi dia menyebarkan dengan cara memberikan sebuah penganutan kepada raja-raja, kemudian biar diikuti oleh para rakyatnya. Yang keempat, bidang kebudayaan. Di dalam bidang kebudayaan, kita bisa melihat berbagai macam budaya-budaya Nusantara yang bersifat Hindu-Buddha. Kemudian dengan adanya masuknya Islam, diadopsi atau katakanlah Islam mengakomodasi kebudayaan Hindu-Buddha. Dengan mengakomodasi kebudayaan Hindu-Buddha, maka di dalam penyebaran agama Islam
sangat mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu, sehingga tidak menimbulkan rasa kebencian atau rasa tidak terima. Tetapi justru dengan mengadopsi atau mengakomodasi kebudayaan daerah disisipi dengan kebudayaan Islam, maka masyarakat semakin tertarik, seperti adanya kebudayaan sekatenan yang ada di Yogyakarta. Lanjut, contoh-contoh kebudayaan atau akulturasi kebudayaan Islam yang bisa kita lihat di negara kita. Yang pertama adalah kita bisa melihat akulturasi kebudayaan di seni bangunan. Dalam pembangunan sebuah masjid akan mengikuti mirip dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Apa yang diikuti dalam kebudayaan Hindu-Buddha? Pada awalnya kalau kegiatan pembangunan rumah, bangunan dalam Hindu-Buddha itu selalu membuat atap-atap tumpang. Nah, atap-atap tumpang ini biasanya di dalam agama Islam, penyebaran agama Islam ini biasanya 3-5 tingkatan. Karena ini menunjukkan semakin tinggi tingkatannya dalam agama Hindu, semakin tinggi atau semakin dekat dengan Tuhan. Begitu pula dalam bentuk bangunan ini menunjukkan seperti itu. Jadi semakin tinggi tingkat bangunan itu semakin menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Seperti kita lihat bangunan-bangunan masjid, ya kan, ada bentuk limas yang atap tumpangnya antara 3 atau 5. Pokoknya bentuknya adalah ganjil. Selanjutnya, untuk seni bangunan kita bisa melihat dari sisi atau segi pembangunan menara yang ada di masjid-masjid. Pada masa kerajaan Islam, pembangunan atap masjid atau bangunan masjid yang seperti terjadi di Masjid Kudus ini adalah akulturasi Hindu-Buddha dengan budaya Islam. Contohnya adalah bentuk candi yang diubah menjadi tempat menara. Di situ ada sebuah bangunan atap tumpangnya. Nah, inilah contoh menara yang ada di Masjid Kudus yang mengakulturasi budaya Hindu-Buddha. Untuk yang kedua, seni bangunan yang bisa kita lihat pada masa perkembangan Islam adalah tentang seni ukirnya. Dalam seni ukir kerajaan Islam, kita melihat banyak sekali bentuk-bentuk seni ukir, seperti dari bentuknya, polanya seperti daun, bunga, pemandangan, garis geometri, dan lain-lain. Pada waktu masa Hindu-Buddha, kita lihat seni ukirnya itu kita lihat di sekitar candi. Tetapi di dalam Islam kita sudah melihat perubahan yang tadinya kalau di Hindu itu banyak menggunakan simbol kehidupan manusia, hewan, tetapi di agama Islam ini sekarang sudah menggunakan tambahan dengan ragam daun, hanya daun, kemudian bunga, pemandangan, ditulis dengan bahasa-bahasa Arab. Itu adalah contoh dari seni ukir peninggalan kerajaan Islam yang bisa kita jumpai di negara kita.